Oke, Kak Eli ini rencana kerjanya tuh untuk berapa lama sih? Untuk jangka lama, Oke, untuk jangka waktunya lama ya memang. Oke, untuk waktu jangkanya lama. Terus nih Kak Eli, kerja ikut orang itu kan ada capeknya nih ya kadang. Malahan ini kita tuh kadang-kadang nih rindu banget sama keluarga yang ada di rumah nih. Gimana sih cara Kak Eli ini supaya Kak Eli tetap semangat dalam bekerja? menghubungi keluarga lewat sambungan video call. Oke, berarti lewat video call ya. Memang zaman sekarang kan zaman gadget Ya, ya, zaman canggih. modern, ya sudah canggih. Nah, kembali lagi nih Kak, zaman sekarang kan memang zamannya digital, zamannya gadget nih ya. Kalau semisalnya nanti nih, Kak Eli ini megang HP, gimana sih cara Kak Eli supaya majikan ini nggak risih sama profil Kak Eli? Oh, pegang HP kan ada waktunya ya, Mbak. Setelah beres pekerjaan, nanti udah malam gitu bisa menghubungi keluarga di kampung. Sebelum Hmm, udah beres pekerjaannya, baru bisa pegang HP. Karena bukan sekali dua kali sudah terbiasa kerja gitu. oh begitu. Jadi nih, semisal majikan nanti saat lihat cover atau atau pertama kali Mbak Eli kerja ini dipastikan ya Mbak Eli nggak risih saat Mbak Eli lihat megang HP gitu ya. Oke Kak Eli. Terus nih Kak Eli, Kak Eli ini memang sudah terbiasa menggunakan hijab. Iya. Oke, terbiasa menggunakan hijab. Nanti kalau semisalnya Kak Eli di rumah majikan ini tidak diharuskan atau nih bahkan tidak dibolehkan menggunakan hijab dari Kak Eli sendiri itu terbebani atau bebas aja. Bebas aja. Oke, bebas jadi Kak Eli netral ya. Terus nih Kak Eli itu dari yang lalu-lalu, pengalaman-pengalaman Kak Eli yang udah lalu-lalu ini Kak Eli lebih suka bekerja sendiri atau ada temennya? Kerja sendiri. Kerja sendiri. Jadi Kak El ini apa-apa lebih suka sendirian ya, tanpa adanya teman gitu. Oke. Betul. Terus nih, kerja awal sama majikan yang baru, itu kan namanya juga orang baru ya Kak ya, namanya juga majikan yang baru nih, kita belum tahu dong seleranya kayak gimana. Semisal nanti Kak Eli ini masakannya tuh dikomplain nih karena rasanya tuh kurang pas menurut mereka, atau bahkan cara bersih-bersih Kak Eli ini ditegur nih sama majikan. Gimana Kak Eli caranya untuk menanggapi atau menyikapi hal tersebut jika Kak Eli ini ada di momen itu? Hmm, ya bisa apa sih eh, menerima komplainan ya dari bosnya kan. Terus apa sih ya Mbak? Ya kan dibilangin gitu ya, memperbaikinya mungkin rasanya dikasih tahu gitu kan. Sebelumnya kan kerja itu dikasih buku gitu Mbak, ini harus masak kayak gini kayak gini dulu pengalaman kerja yang dulu-dulu. Terus kalau beres-beres ya alhamdulillah sih Mbak, beres-beres mah udah ini apa sih? Ya udah pokoknya udah bisa terbiasa gitu Mbak. Gak mau diem gitu saya orangnya. Oke, berarti nih ya dari Kak Eli ini, kalau misalnya dikomplain nih, Kak Eli itu bisa menerima kritikan, saran dari majikan, komplainan dari majikan, dan Kak Eli itu lebih ke introspeksi diri dan em, lebih baik, menjadi yang lebih baik atau tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya. Begitu ya Kak Eli? Betul Mbak. Oke, betul. Terus nih Kak Eli, kalau semisalnya anak yang Kak Eli asuh nanti ini di rumah majikan itu GTM nih, gimana cara Kak Eli supaya si anak ini nggak GTM lagi? Eh, Ngerayunya dibujuk gitu Kak, kayak seperti anak sendiri. Iya, betul sekali Eh, Kak. ya gitu. Kebanyakan kalau anak makan Kak ya dibujuk, dirayu gitu.
Iya, betul sekali, Kak. Karena nih kalau misalnya kita udah ngasih kasih sayang yang amat-amat sama anak, terus anak ini udah nyaman nih sama kita, biasanya kita tuh lebih ke enjoy aja kalau si anak ini nggak suka makan atau rewel nih saat makan. Kita bisa tenangin dia karena kita udah tahu nih gimana karakter si anak ini. Begitu ya, Kak? Ya, terus nih Kak, kalau semisalnya kerja, kadang kita kan ada tradernya ya Kak, namanya juga manusia, nggak luput dong dari kesalahan, nggak mungkin kan kita namanya juga manusia selalu benar. Semisal nanti kakak di rumah majikan kakak yang baru itu ngerusakin barang elektronik milik majikan atau nih mecahin piring milik majikan. Hal pertama apa yang akan Kak Eli lakuin ketika majikan tuh nggak ada di rumah? Kalau nggak ada di rumah majikannya, ya menghubunginya lewat lewat sambungan WA gitu, meminta maaf dan bersedia bertanggung jawab menggantinya. Oh begitu. Jadi Kak Eli ini tidak lari ya, tidak lepas dari tanggung jawab ya Kak Eli ya. Pertama Kak Eli itu harus langsung langsung ngomong nih sama majikan karena kalau misalnya Kak Eli tutupi nanti majikannya kadang itu ngerasa kita tuh bohong gitu ya Kak Eli ya. Iya betul sekali. Jadi pertama yang Kak Eli lakuin itu adalah jujur. Karena kalau misalnya kita jujur terus terang nggak ada yang ditutupin, itu majikan akan rasa percaya kepada kita itu tidak ada kurangnya gitu ya Kak ya. Terus nih Kak, kalau semisalnya Kak Eli kerjaan hariannya tuh udah selesai dari siang, tapi majikan tuh belum pulang nih. Kak Eli ini inisiatif cari pekerjaan yang lain atau Kak Eli tuh diem aja sampai ada perintah dari majikan? Kalau misalkan belum beres gitu, ya apa aja lah dikerjain gitu, yang udah-udah juga. Nggak berdiam diri, Mbak. Aku sukanya ngulik terus apa, kalau misalkan ya apa aja dikerjain gitu. Oke, Nggak mau diam. jadi Kak Eli ini lebih suka yang gerak terus ya, ngapa-ngapa terus gitu. Jadi Kak Eli ini orangnya tuh nggak bisa kalau diem aja gitu. Jadi Kak Eli ini lebih ke inisiatif nih cari pekerjaan yang belum diselesaikan atau bisa diringkas untuk besok gitu ya Kak Eli ya. Oke, terus nih Kak Eli, misalnya video yang saya rekam ini dilihat nih sama calon majikan Kak Eli yang baru atau calon majikan Kak Eli nih. Ada nggak pesan atau kalimat nih yang ingin Kak Eli sampaikan kepada beliau supaya beliau ini ingin merekrut Kak Eli menjadi pekerja di rumah beliau? Silahkan Kak Eli. Iya, Bu. Apa ya? Mudah-mudahan di sini ada ibu calon majikan saya yang berkenan memperkerjakan saya. Saya dari Cianjur, dan semoga di sini ada yang bisa memperkerjakan saya. Masalah pekerjaan untuk semoga di sini ada ibu majikan yang bisa menerima, bisa membutuhkan tenaga saya di sini. Karena saya membutuhkan pekerjaan, insya Allah untuk masalah kerja beres-beres saya bisa, insya Allah amanah juga, karena saya sangat membutuhkan pekerjaan gitu Mbak. Oke, sudah cukup Kak? Dan mudah-mudahan cocok gitu ya majikannya sama saya.